Amerika Serikat akan menaikkan tarif baja dan aluminium untuk lebih dari 400 produk termasuk turbin angin, derek bergerak, peralatan, bulldozer dan alat berat lainnya, gerbong, sepeda motor, mesin kelautan. Lembaga pemeringkat S&P Global Ratings mempertahankan rating kredit jangka panjang Amerika di level AA+ dengan prospek stabil dengan alasan tarif impor Presiden Donald Trump dapat membantu meredam lonjakan defisit akibat pemangkasan pajak dan belanja besar-besaran. Suku bunga pinjaman acuan tenor 1 tahun tetap di level 3,0%, sementara tenor 5 tahun tidak berubah di 3,5%. Dalam survei Reuters, seluruh responden memperkirakan tidak ada perubahan pada kedua tenor tersebut. Halo pemirsa, kabar baik datang dari Indekar Gas. Saham gabungan secara intraday hari ini menguat atau rebound di atas 1% setelah melemah di perdagangan hari sebelumnya, dan secara teknikal hari ini sudah kembali menembus di atas level 7.900-an. Di mana Indekar Gas saham gabungan menguat ketika Bank Indonesia hari ini merilis dengan melakukan pemangkasan kembali untuk suku bunga di 25 basis point menjadi ke 5%. Di mana saham-saham perbankan big cap hari ini kompak mengalami penguatan, bahkan saham BBCA yang menjadi pemberat terbesar di sesi pertama pada siang tadi, hari ini juga berbalik menguat dan ikut menopang indeks harga saham gabungan. Dorongan juga datang dari saham-saham barang baku, ada BRMS hari ini menguat secara intraday di 5%, dan Aman Mineral juga menguat di atas 2%. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk pergerakan esok hari jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan kembali bersama saya David San Oval, kita jelang IDX second closing selengkapnya. Dan seperti biasa mengawali perjumpaan, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan masih bergerak di zona hijau dan masih melanjutkan penguatan signifikan. Meskipun penguatan lebih ke arah terbatas karena penguatan di 1% ditorehkan oleh indeks harga saham gabungan hari ini dilihat dari sisi intraday. Pada posisi saat ini, indeks harga saham gabungan mengalami penguatan di 0,98% di 7.940.831. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi, masih di 7.800-an, tepatnya di 7.874.896. Intraday terendah di 7.863.862. Dan di tengah lesatan di atas 1%, hari ini indeks harga saham gabungan sempat menyentuh ke level intraday tertinggi di 7.948.738. Saham-saham perbankan big cap hari ini kompak mengalami penguatan pasca dari Bank Indonesia kembali memangkas suku bunga acuan 25 basis point ke 5%, pemirsa. BBCA hari ini saat ini menguat di 0,59% di 8.525 setelah mengalami pelemahan yang cukup dalam hingga ke 8.350. Intraday hari ini sempat ke 8.600 rupiah per sahamnya. Perbankan big cap lainnya ada BMRI menguat di 2,71% di 4.930. Sementara big cap lainnya ada BBRI menguat di 2,48% di Rp4.140 per sahamnya. Kemudian BBNI hari ini menguat di 2,54% di Rp4.440 per sahamnya. Sementara saham-saham lain yang hari ini ikut menjadi penopang dari barang baku, ada Aman menguat di 2,38%, 8.600. BRMS juga menguat di 4,41% di Rp474 per sahamnya. Sementara saham-saham grup Prayogo Pangestu, pemirsa, hari ini juga ikut menjadi penopang. Ada Brand hari ini berbalik menguat setelah sempat melemah ke 0,87%, 8650. Kontribusi dari grup Prayogo lainnya ada BRPT melesat di 4,93%, 2340. Cuan juga menguat di 3,22% di Rp1.605 per saham. Saham-saham berbasis PO hari ini melesat di BWPT menguat di atas 20% di 157. Kemudian juga ada posisi lainnya, ada JAR menguat di 24,84% di 1005, Gosco menguat di 19,30%. Saham-saham yang masih bertahan di zona merah ada Telkom melemah di 0,62%, CDA juga tertekan di 0,66%, PGO melemah dalam di 3,41% di 1415. Dari teknologi ada WIRG usai naik tinggi hari ini melemah di 2,17% di posisi Rp80
per sahamnya, 180 maksud kami. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan dan tampaknya didominasi oleh sentimen dari internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Amerika Serikat akan menaikkan tarif baja dan aluminium untuk lebih dari 400 produk termasuk turbin angin, derek bergerak, peralatan, bulldozer dan alat berat lainnya, gerbong, sepeda motor, mesin kelautan. Mengutip Reuters, Departemen Perdagangan Amerika menyatakan 407 kategori produk sedang ditambahkan ke daftar produk baja dan aluminium turunan yang dicakup oleh tarif sektoral dengan tarif 50% untuk setiap kandungan baja dan aluminium dalam produk-produk ini ditambah tarif negara untuk kandungan non-baja dan non-aluminium. Amerika juga menambahkan suku cadang impor untuk sistem pembuangan otomotif dan baja listrik. Lembaga pemeringkat S&P Global Ratings mempertahankan rating kredit jangka panjang Amerika di level AA+ dengan prospek stabil dengan alasan tarif impor Presiden Donald Trump dapat membantu meredam lonjakan defisit akibat pemangkasan pajak dan belanja besar-besaran. Tim analis S&P termasuk Lisa Schneller dikutip dari Bloomberg mengatakan secara detail penerimaan dari tarif diperkirakan dapat mengurangi beban fiskal akibat undang-undang baru terkait pemotongan pajak dan belanja pemerintah. Keputusan tersebut memberi angin segar bagi Trump yang selama ini menghadapi kritik bahwa program tarif justru akan merusak perekonomian. Dari Asia, China mempertahankan suku bunga pinjaman acuan tidak berubah, menandai bulan ketiga berturut-turut tanpa perubahan sejalan dengan ekspektasi pasar. Keputusan ini menunjukkan PBOC tidak terburu-buru memberikan stimulus tambahan meski data ekonomi terbaru menunjukkan pelemahan. Suku bunga pinjaman acuan tenor 1 tahun tetap di level 3,0%, sementara tenor 5 tahun tidak berubah di 3,5%. Dalam survei Reuters, seluruh responden memperkirakan tidak ada perubahan pada kedua tenor tersebut. Sementara itu, ekspor Jepang alami penurunan tertajam dalam lebih dari 4 tahun karena tarif Amerika terus membebani sehingga meredupkan prospek pertumbuhan ekonomi. Kementerian Keuangan setempat melaporkan nilai ekspor turun 2,6% secara tahunan di Juli 2025, melebihi perkiraan median sebesar 2,1%. Penurunan dipimpin oleh mobil, impor turun 7,5% dan neraca perdagangan berbalik menjadi defisit 117,5 miliar yen. Penurunan ekspor memperkuat kekhawatiran apakah ekonomi Jepang bisa tumbuh di tengah beban tarif Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel.